Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki tingkah lakunya menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, tetapi orang dewasa harus menuntun anak agar bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau pengetahuan yang bermanfaat dan berguna untuk kehidupan peserta didik, baik secara lahir maupun batin. Pendidikan adalah upaya memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak agar selaras dengan alam dan masyarakat di sekitarnya. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha mempersiapkan segala kepentingan dan kebutuhan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam memiliki konteks sosial budaya, sifat, karakter yang dimiliki peserta didik yang berbeda-beda di setiap wilayah. Kodrat zaman berarti pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak agar memiliki keterampilan abad 21, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, collaboration atau kolaborasi, communication atau komunikasi, dan creativity atau kreativitas. Pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa, seperti rasa takut, cemas, gelisah, putus asa, tidak percaya diri, senang, bahagia, kecewa, sedih, dan sebagainya. Selain itu, terdapat bagian intelligible, yaitu bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir menyerap pengetahuan. Kedua bagian watak atau budi pekerti inilah yang dijadikan dasar penjelasan Ki Hajar Dewantara mengenai kertas yang bertuliskan tulisan samar di dalam pendekatan teori konvergensi. Selanjutnya, sistem Among. 1. Ingarso Sungtulodo. Seorang guru hendaknya bisa menjadi pemimpin di kelas yang bisa menjadi contoh atau teladan bagi peserta didik. Karena guru adalah role model yang akan ditiru oleh peserta didik. 2. Ing Madyo Mangunkarso.
Seorang guru hendaknya bisa bergabung di kelas, memberikan ide atau gagasan, dan memberikan semangat kepada peserta didik. 3. Tutwuri Handayani. Seorang guru hendaknya bisa memberikan dorongan dan arahan kepada peserta didik. Refleksi setelah mempelajari topik 2 mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Sebelum mempelajari topik ini, saya percaya bahwa 1. Guru merupakan sumber utama belajar, memberikan ilmu kepada siswa sesuai buku teks. Semua kegiatan belajar yang dilakukan sesuai dengan materi dalam buku teks dari Kemendikbud. 2. Pembelajaran di kelas masih belum sepenuhnya berpusat pada siswa. 3. Guru sebagai orang yang digugu dan ditiru sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa ketika di depan guru harus bisa menjadi teladan, di tengah guru harus memberikan ide, dan di belakang guru harus memberi dorongan. Refleksi kedua. Setelah mempelajari topik ini, saya mempunyai pengetahuan bahwa 1. Pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan siswa. Jadi, guru dituntut menjadi fasilitator, yaitu guru memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan belajar tidak hanya dari guru dan buku teks, tetapi dari lingkungan sekitar siswa. 2. Pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa, yakni berfokus pada kebutuhan, potensi, dan perkembangan siswa. Melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensi yang dimiliki peserta didik. 3. Pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sesuatu yang berkaitan dengan bakat atau minat peserta didik pada suatu aspek perkembangan. Kodrat zaman berarti pemenuhan belajar harus memperhatikan zaman atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang. 4. Pembelajaran harus relevan dengan nilai-nilai kehidupan sosial budaya setempat. Refleksi ketiga yang saya terapkan lebih baik agar kelas merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. 1. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center learning dengan memperhatikan kebutuhan siswa dan perkembangan siswa agar memberi kemerdekaan kepada peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. 2. Berusaha menjadi pendidik yang menjadi fasilitator dan motivator bagi peserta didik. 3. Menerapkan trilogi pendidikan ing ngarsa sung tulodo ing madya maun karsa tutwuri handayani. 4. Melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ditujukan untuk mengetahui kompetensi, kekuatan, hingga kelemahan dari siswa sebelum guru menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen. Asesmen diagnostik ada 2. Asesmen diagnostik kognitif digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam materi pembelajaran. Sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif digunakan untuk mengetahui hal-hal seperti dukungan keluarga,
motivasi diri, gaya belajar, hingga kemampuan sosial emosional siswa. 5. Pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, maka saya akan menerapkan pembelajaran sesuai gaya belajar masing-masing peserta didik dengan menggunakan model pendekatan metode media yang menarik dan menyenangkan sesuai dengan karakteristik, minat, dan kemampuan siswa.